Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza waqa'al qawlu alaihim akhrajana lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan berupa ketetapan Allah telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia yang dahulu itu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surah 6 ayat 82. Maksud ad-dabba minal ardi dalam ayat tadi adalah makhluk bergerak yang bernyawa yang diciptakan dari unsur-unsur nutrisi dari tanah di bumi. Dan makhluk itu bisa berbicara karena menyampaikan atau mengatakan bahwa orang-orang dahulu itu bukanlah orang yang beriman. Dan satu-satunya makhluk yang bergerak yang bisa bicara yang diciptakan Allah adalah manusia. Jadi apabila ketetapan Allah berupa bencana alam telah terjadi di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia, maka Allah akan mengeluarkan atau memunculkan manusia itu untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa orang-orang terdahulu yang hidup setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang yang menulis kitab-kitab yang membuat umat muslim terpecah belah menjadi berbagai mazhab dan tarekat. Dan mengenai ad-dabba yang dimaksud adalah manusia telah tertuang di ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawab bi'indallahi summul bukmul lazina la ya'kilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, atau tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah. Mereka itulah orang-orang yang tidak mengerti. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawab bi'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 55. Karena banyak sekali ustadz-ustadz yang meriwayatkan bahwa dabba itu adalah monster jenis binatang melata yang berwajah sangat mengerikan, padahal dia sendiri itulah monsternya. Sebab sesungguhnya dabba minal ardi yang dimaksud adalah Imam Mahdi atau Satria Piningit yang akan keluar dari persembunyiannya untuk menyampaikan kebaikan. Dia akan mengajarkan kepada umat muslim yang kurang ilmunya dari kalangan Bani Israel yang hilang pegangannya, yaitu tentang jenis-jenis Dajjal dari 30 jenis Dajjal yang disabdakan oleh Rasulullah. Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan tiba selagi belum muncul 30 Dajjal. Semuanya berbohong mengenai Allah dan Rasulnya. Di antara Dajjal-Dajjal itu ada yang mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 1. Ada yang mengatakan bahwa ulang tahun nabi-nabi itu harus dirayakan dengan menyanyikan panjang umurnya serta mulia. Padahal nabi-nabi itu sudah lama meninggal dunia. Sehingga bagaimanakah kita mendoakan dia agar panjang umurnya? Ada yang mengaku sebagai keturunan nabi lalu minta dimuliakan walaupun mereka dalam keadaan maksiat. Serta ada yang mengatakan bahwa Allah dan Rasulullah tidak melarang kita minta duit di kuburan keramat dengan kalimat yang diperindah bahwa ziarah kubur itu halal hukumnya. Dan seluruh dusta-dusta Dajjal itu ada 30 jenis, semuanya berdusta tentang Allah dan Rasulnya. Begitulah kelak Al-Mahdi hanya fokus pada orang-orang yang punya potensi untuk dibangkitkan keimanannya, sementara yang sudah terlanjur patah pulpennya dibiarkan saja terkulai lemas dalam kesesatannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang apabila telah muncul maka keimanan seseorang tidak lagi berguna baginya jika sebelumnya dia tidak beriman atau tidak beramal kebajikan selama beriman. 3 hal itu adalah terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, dan munculnya ad-dabba minal ardi.